Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, shaimin, shaimat, hamba-hamba Allah yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya, dengan rahmat karunia-Nya, dengan seluruh limpahan kebaikan yang terus insyaallah kita terima, sehingga sampai hari ini kita masih bisa merasakan kenikmatan beribadah Ramadan. Tidak terasa malam ini sudah malam ke-17, artinya kita sudah berpuasa sebanyak 16 hari. Insyaallah semoga Allah mudahkan kita sehingga di sisa 14 atau 13 hari ini semakin bersemangat, semakin kuat ibadahnya, bukan semakin loyo, karena kita akan menjemput Lailatul Qadar. Satu malam yang balasannya Allah berikan keutamanya lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga Allah mudahkan langkah kita, Allah kuatkan tekad kita, dan kita bisa meraih sebanyak-banyak kebaikan dari sisa Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan pada kudu asana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabatnya, insyaallah termasuk kita para pengikutnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, hamba Allah yang merindukan surga, hamba Allah yang senantiasa berupaya mencari jalan semakin dekat pada Allah. Malam ini malam 17, hampir mungkin semua masjid memperingati Nuzulul Quran. Apa Nuzulul Quran itu? Nazala, yanzilu, nuzul artinya turunnya Al-Quran. Yang disebut dengan turunnya Al-Quran itu bukan Al-Quran seperti yang kita baca, yang kita pegang. Itu namanya mushaf. Al-Quran itu bentuknya adalah dalam bentuk wahyu dan sampai kepada Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah sampai kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah sendiri yang mengatakan syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran untuk pertama kali. Surat apa Bapak Ibu? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Allah memberikan informasi kepada kita. Kenapa Allah memberikan informasi turunnya Al-Quran? Berarti ada sesuatu yang penting. Apa disebutkan? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu sebagai petunjuk, buku panduan, manual manusia. Kalau kita bisa hidup dengan maksimal, bisa mengelola, maka ketika kita meninggalkan Al-Quran,
ada sesuatu yang tidak optimal dari kehidupan kita. Allah turunkan agar kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang Allah inginkan kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya. Mungkin sebagian dari manusia umat Islam masih menganggap Al-Quran itu hanya sebagai bahan bacaan. Kita baca selesai. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata Al-Quran ini memberikan satu arah. Mau kemana saya hidup? Apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang manusia? Semuanya ada di dalam Al-Quran. Makanya dikatakan bahwa Al-Quran ini sebagai mukjizatnya Nabiullah Muhammad SAW. Dan ini adalah salah satu-satunya mukjizat terbesar yang bisa sampai kita rasakan saat ini. Berbeda dengan mukjizat nabi-nabi yang lain. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Apa bedanya mukjizatnya Nabi Muhammad dengan mukjizatnya nabi-nabi yang lain? Ada yang tahu? Kalau tahu nanti dikasih sesuatu sama Pak Dendi. Mukjizat Nabi yang lain apa Bapak Ibu? Contohnya, Nabi Musa dengan tongkatnya. Mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, salah satunya adalah untuk menunjukkan, memperkuat keyakinan umatnya terhadap nabi tersebut. Menunjukkan bahwa memang dia betul nabi. Di saat kondisi kritis, ya sudah kepentok laut, Allah perintahkan Nabi Musa untuk mengetukkan tongkatnya, laut terbelah. Selesai pada saat itu. Apakah ada pahala ketika kita memegang tongkat itu? Tidak ada. Apakah setelah itu ada kebaikan yang bisa didapatkan? Tidak ada. Mukjizatnya Nabi siapa lagi Bapak Ibu? Nabi Isa. Apa? Bisa menghidupkan orang mati untuk menunjukkan bahwa memang Nabi Isa itu betul sebagai seorang nabi. Dan itu tidak bisa kita lakukan. Dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat nabi yang lain yang hanya bisa dirasakan pada saat itu saja. Sementara Al-Quranul Karim Allah turunkan dengan segala keistimewaannya. Nah, malam ini moga-moga tidak terlalu lama. Ada 4 keistimewaan terkait dengan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang namanya Al-Quran sebagai hudal linnas. Kalau ada sesuatu yang istimewa, maka biasanya dia akan digandengkan dengan yang istimewa juga. Apa Bapak Ibu sekalian? Mulai dari waktunya. Allah menurunkan Al-Quran itu di waktu yang paling istimewa, yaitu di bulan Ramadan. Bukan di bulan-bulan yang lain. Di bulan Ramadan ini juga Allah berikan berbagai macam keutamaan. Mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Sudah kita bahas pada pertemuan menjelang Ramadan. Kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini merupakan satu pemberian dari Allah, tinggal kita mau apa enggak. Dan di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Dan di dalamnya pula Allah berikan apa? Apa salah satunya Bapak Ibu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Malam Qadar itu apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Qadar ini lebih baik daripada kita beramal selama 83 tahun, 1000 bulan. Waktunya saja sudah istimewa Allah turunkan. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Malaikat yang mengirimkan wahyu ini Allah berikan sebagai keutamanya kepada siapa? Malaikat
Jibril, bukan malaikat-malaikat yang lain, sehingga Jibril diberikan nama sebagai apa disebut? Ar-Ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Turun Al-Quran, malaikat dan Ar-Ruh. Jibril ini sebagai penghulunya para malaikat. Berikutnya yang ketiga apa Bapak Ibu? Al-Quran ini tidak diturunkan kepada nabi-nabi yang lain, tapi khusus kepada Nabi Muhammad SAW, yang bahkan Allah pun beserta malaikat bagaimana? Bersolawat kepada Nabiullah Muhammad. Makanya yang pernah kita bahas waktu itu, masih ingat ya Bapak Ibu ya? Sangat merugi, celaka kalau ada disebutkan Nabi Muhammad SAW, kita tidak bersalawat. Quran itu diturunkan sampai ke Nabi Muhammad dan sampai kepada kita. Yang terakhir, bahwa mukjizat Al-Quran, kelebihannya adalah dia memberikan kebaikan, manfaat, pahala kepada yang membacanya. Kalau misalnya pada satu ketika Pak Haji Arif, karena sering keliling, nggak sengaja menemukan tongkatnya Nabi Musa. Wah, ini tongkat Nabi Musa. Bisa nggak diketuk terus di empang sana langsung terbelah? Enggak. Ikan dia mati katanya. Atau bisa nggak dengan tongkat itu Pak Haji Arif mendapatkan pahala? Belum tentu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Pada Al-Quran itu ketika kita membaca, kita mendapatkan pahala, Masya Allah. Dan di dalam Al-Quran itu tersimpan begitu banyak petunjuk untuk kita bisa menempatkan diri kita sebagai manusia. Tinggal kita mau atau tidak menggunakan membaca Al-Quran. Makanya di pertemuan kemarin, 2 hari yang lalu saya sampaikan, Al-Jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Salah satunya apa? Talil Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, tidak rugi Bapak Ibu. Maka kalau misalnya sekarang perlahan umat Islam itu perlahan-lahan meninggalkan Al-Quran, maka mereka seperti kehilangan arah. Di dalam tafsir Fi Zilalil Quran, Imam Asy-Syaikh Said Qutb mengatakan, digambarkan mereka yang hidup di bawah naungan Al-Quran itu seperti orang yang melihat anak kecil sedang berantem. Misalnya main gundu gitu ya, berantem rebutan gundu. Kita yang dewasa melihat, ya Allah begitu aja berantem. Orang yang hidup di bawah naungan Al-Quran, dia tidak mudah terpedaya dengan kehidupan dunia. Makanya Bapak Ibu sekalian, di malam Lailatul Qadar ini, di malam Nuzulul Quran ini, mari kita mulai. Kembalikan kedekatan kita kepada Al-Quran. Bahwa Nuzulul Quran bukan hanya turunnya Al-Quran, tapi bagaimana ini memberikan dampak dalam kehidupan kita. Tahu menempatkan. Semua aturan ada di dalam Al-Quran. Mulai dari urusan rumah tangga, bagaimana interaksi suami, istri, anak, bagaimana menempatkan diri kita mulai dari usia lahir sampai kita meninggal, ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Urusan ekonomi, urusan kebangsaan, urusan interaksi sosial masyarakat ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita mau baca atau tidak. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita masih ada waktu, masih 13 hari lagi insya Allah. Mari kita kuatkan bacaan Al-Quran kita. 1 huruf kita membaca mendapatkan 10 kebaikan. Itu di hari biasa. Di bulan Ramadan Allah akan lipat gandakan dan kita tidak tahu berapa besar Allah melipat gandakannya. Maka ayo jangan kendor, kita tingkatkan semangat kita. Target kalau 1 malam bisa 1 halaman,
tambahin jadi 2 halaman. Kalau yang sudah bisa 1 juz, tambahin jadi 1 juz 1 halaman. Sehingga insya Allah ketika kita keluar dari Ramadan, kita merasakan, oh ya ternyata saya merasakan manfaat dari Allah, berikan kebaikan dari bulan Ramadan. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi satu penguat untuk kita menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari kehidupan kita. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.